maka tidak perlu diulang. Jadi yang ketiga adalah istiqbalu kiblat, menghadap ke kiblat. Kemudian yang sekalian, kiblat itu kalau kita ditanya orang, kenapa kalau kita bukan ke barat? Rasul bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat." Jadi apa-apa di antara timur dan barat adalah kiblat. Ini apa? Mana antara timur dan barat? Mana barat? Coba bikin ada posisi di tengah-tengah itu. Anda ya kanan akar kiri Anda di sebelah barat atau kanan berarti baina ashimal wal janub, kiblatnya orang-orang Indonesia. Baik. Jadi orang sholat wajib menghadap ke kiblat. Kalau enggak berarti dia tidak sah, karena apa? Termasuk syaratnya sholat. Nah, kita lihat berikutnya. Hadis yang diriwayatkan dari Amir, suatu ketika dia melihat Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya. Hai itu tawajjah, apa ulang lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjah bi. Rasulullah pernah sholat di atas ondanya, tetapi terus terserah kemana menghadapnya unta itu. Jadi Al-Bukhari yu'ammi bi ra'sihi. Dia rukuk, dia sujud, cukup dengan dia merendahkan kepalanya. Bedanya kalau dia pas mau sujud, lebih rendah daripada pas dia mau rukuk. Walau yakun yasna'hu bil maktubah. Namun hal ini hanya dikerjakan pada sholat-sholat sunnah. Artinya bahwa tidak ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah pernah sholat fardu di atas kendaraan, tidak pernah. Dia selalu turun. Jadi kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dia turun dari kendaraannya dan sebagaimana normalnya orang sholat. Tetapi kalau sholat sunnah, dia daripada itu juga kayak kita ya. Kalau kita kan eksis mau ke Mekah nih, ada nggak yang pernah sholat sunnah di atas kendaraan? Daripada anto, daripada ngobrol, daripada Facebookan, terus adalah kita sholat sunnah, sholat sunnah. Misalnya kan pagi ya, atau misalnya fajar misalnya, isya misalnya. Tidak kan? Rasulullah memanfaatkan waktu. Kawan sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sholat fardu? Boleh nggak di atas kendaraan? Riwayatnya Rasulullah tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Pertanyaan sekarang, bolehkah kita sholat fardu di atas kendaraan? Ya. Baik, gimana kalau tak kira? Misalnya kayak dari kanan ke timur. Gimana? Pertama lewat sekalian, memang pada saat itu Rasulullah belum ada sampai betul ya. Dan memungkinkan mau sholat fardu dia turun. Karena dia kota dia sendiri. Kapanpun dia mau jalan, dijalankan. Kapanpun dia mau berhenti kan? Nah sekarang kita naik pesawat. Jangan pesawat, biasanya kita bisa berhenti. Jangan pesawat yang naiknya udah susah. Turun dulu. Besi itu loh, besi yang sudah melewati kok besi cepat nggak mau berhenti kan? Bagaimana itu? Maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ya semampunya. Kita nggak punya kuasa sama sekali. Kalau kita punya kuasa, misalnya kita sewa, Pak, tolong berhenti dan sholat. Berhenti kan? Ini sudah jangan menyuruh Pak, kita mau sholat aja nggak berani gitu. Pelan-pelan, saudara nggak lihat. Padahal mengatakan waraf pada makan diri. Jadi sekalian, masih Rasul tidak pernah sholat maktubah di atas kendaraan, tetapi kalau kondisi darurat seperti itu, boleh-boleh saja. Bagaimana menghadapnya? Kalau kita bicara, misalnya di atas bis, di atas pesawat, kita karena tubuhnya itu misalnya kita menghadap ke timur, sementara kiblat itu menghadap ke barat, ya sudah, kita mungkin usahakan sholat. Kalau di kursi tidak bisa, gimana kita mau di kursi? Di antara di
pintu darurat itu lah ya. Ada tempatnya itu. Tapi dewa sekali ya, kalau misalnya 400 sekian orang terus bareng-bareng itu ada masih tidak mungkin juga kan? Ya maka masing-masing cari cara. Sebisa mungkin sholat dengan cara sempurna. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, sudah sebisanya yang penting jangan sampai ditinggalkan. Kemudian berikutnya wakil ya. Tambahannya berikutnya adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri sebuah beritanya Rasulullah bersabda al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam, bahwa tanah itu semuanya boleh digunakan untuk tempat sujud alias tempat sholat kecuali kuburan dan hammam. Ini adalah jadi dalil kemudian ditaksir di mana saja boleh kita sholat kecuali mana kuburan dan hammam. Kemudian di bawahnya ini adalah penjelasan lebih lanjut, kita lihat Muslim dari Ibnu Umar sebuah beritanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang kita sholat di tempat di 7 tempat. Satu fil mazbalah, apa mazbalah? Tempat sampah. Yang kedua al-masjarah, tempat penyembelihan. Ketiga al-maqbarah, kuburan. Keempat waqari al-tariq, jalan raya. Hammam, kamar mandi. Kemudian ma'asidil ibil, kandang unta. Fawqa dhahri baitillah, dan di atas Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkannya. Kawan sekalian, apa masalah mazbalah? Ulama sudah sependapat, boleh nggak kita sholat di mazbalah? Jadi dulu mazbalah itu kan sampah ya. Nah, sampah itu beda-beda. Ada sampah yang bersih, ada sampah yang kotor. Kalau memang sampahnya itu kotor, memang tidak boleh. Tapi kan misalnya sampah madrasah, misalnya kertas, ada ini kan. Terus misalnya kismul nadofah. Tempatnya memang di situ, di madrasah itu. Secara umum itu kan bersih kan. Boleh nggak di situ sholatnya? Boleh. Tapi kalau ada najisnya tidak boleh. Yang kedua, al-majjarah. Ini jelas. Ada kotorannya tidak boleh. Al-majjarah jelas ini. Ada paketnya dari situ. Kemudian di tengah jalan. Atau di tempat, maksudnya itu bukan di jalan raya ya. Tempat lalu lalanya orang. Boleh nggak tahu di sini itu? Tergantung juga. Misalnya di masjid agung misalnya. Kadang-kadang sholat sebelum ya kan. Memang ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi satu ketika diperbolehkan. Kalau memang dibutuhkan, dibutuhkan, boleh. Misalnya haram. Haram kan? Jalannya untuk mitzvah itu. Itu kan jalan itu. Kalau pas sholat Jumat, kalau misalnya pas sholat terus ada sholat, itu boleh nggak? Nah itu tidak boleh. Di masjid kalau terus ada di tengah jalan, di mana ada khusyuk, itulah maksud daripada tidak dilarang kita sholat di situ karena menghilangkan rasa khusyuk. Haram sudah jelas. Ma'asil ibil, kadang unta. Kenapa tidak boleh diriwayatkan bahwasanya jika ada unta itu memang banyak saja. Yang terakhir di atas Ka'bah. Ini juga khilaf. Kenapa? Karena Rasulullah pernah masuk dalam Ka'bah, kemudian ditanya oleh para sahabat terhadap Bilal berapa, ya Bilal, tadi Rasulullah ngapain di situ? Mengatakan Rasulullah sholat doang. Berarti kalau begitu, boleh kita sholat di dalam Ka'bah. Kalau di atasnya alasannya yang mengharamkan adalah tidak jelas kita mengarah kemana ini. Sebagian kita arahkan dan sebagian kita belakangnya. Tetapi sebetulnya hal seperti ini adalah sesuatu yang ya susah lah. Tidak mungkin orang neko-neko sholat di atas. Di atas Ka'bah juga mau ada. Ya, Ka'bah nggak boleh ya. Apalagi kalau Ka'bah nggak boleh.
Hadis berikutnya adalah la tusallu ilal kubur. Ini juga banyak masalah-masalah yang wakil ya. La tusallu ilal kubur wa la tajidu alaiha. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Nah, ini permasalahan ini banyak di Indonesia. Ikhwah-ikhwah itu yang mutasyadid dan ada yang mutasahil. Kalau ada kuburan yang di sekitar masjid, contohnya di wali-wali itu, tidak mau sholat. Dasarnya mana ini? Ada yang tetap sholat. Maka bagaimana sikap kita? Boleh nggak sih kita ini sholat di dalam masjid yang kondisinya seperti itu? Boleh nggak kira-kira? Tapi saya lihat di Indonesia Anda mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan sholat ilal kubur, menghadap ke kuburan. Nah, kalau misalnya kita sholat dan di atas kita ada pagar, pembatas, pagar, berarti bukan kubur yang kita hadapi, masjid kan? Makanya di sini fatwa Syekh Bebas mengatakan, adalah khilaf wakannya, ini telah jadi. Tapi Syekh Bebas mengatakan, selama masjid itu ada pagarnya jelas, pagar depan, pagar jelas, pagar masjid, terus di samping kanan, samping kiri, depan juga ada kuburan. Syekh Bebas mengatakan, tetap sah sholatnya, karena kita sholat tidak menghadap ke kuburan. Yang dilarang adalah apabila dalam masjid itu ada kuburannya. Ya ada kuburannya, jadi kuburannya di dalam masjid. Nah, tetapi kalau di luar, meskipun pagari. Nah, karena untuk kenyataan zaman dahulu itu ya, orang setelah menjelaskan mayit, langsung kubur dan jauh dari masjid. Apalagi zaman dahulu lagi, karena kondisi peperangan, fitnah terjadi, orang takut menguburkan keluarganya jauh-jauh karena sampai rumahnya. Jadi setiap orang menguburkan keluarganya di mana? Di samping rumahnya atau di samping masjid. Kesimpulannya bahwa yang dilarang adalah apabila di dalam masjid itu ada kuburannya. Tetapi kalau di luar dan masjid itu ada batas pagarnya itu, maka Syekh Bebas rahimahullah memperbolehkannya. Baik, berikutnya syarat yang keempat adalah izalatul najasah. Harus menghilangkan najis dari tubuh kita. Hadisnya adalah Rasul bersabda tidak jahadukumul masjid apabila kalian masjid maka hendaknya melihat. Jadi boleh ya, asal jangan disalah. Apabila melihat di sepatunya sandalnya ada kotoran, maka hendaknya dia membersihkannya paling solim di masa sholat. Kalau mau bahasanya orang yang menggunakan sepatu sandal itu boleh sah-sah saja. Nah, masalahnya sekarang sudah masih pakai keramik, pakai karpet, terus masih ada orang ke masjid sholat menggunakan sandal, menggunakan sepatu. Secara hukum itu sah. Selama sepatunya itu adalah bersih, suci. Boleh, tapi tidak. Ya tidak sopan lah gitu ya. Orang semuanya melepas sandalnya. Tapi kan hukumnya tidak boleh. Misalnya ada sholat di padang pasir, pakai sandal, pakai sepatu, boleh selama bersih. Kesimpulannya bahwa mau sholat caranya apa? Harus membersihkan badan kita, pakaian kita dari kotoran. Saya bagi kalian, kemudian saya percepat lagi. Di dalam sholat, dan berikutnya adalah di dalam sholat itu kita dilarang berbicara, ngomong selain apa yang ada di sholat. Makanya ketika orang itu melihat imamnya itu salah, maka dicaranya apa? At-tasbih lirijal wa tasbih linisya. Kalau imamnya salah, maka adanya laki-laki mengucapkan subhanallah. Kemudian yang perempuan bagaimana? Cukup dengan menepuk tangan. Kemudian terakhir Israel 224. Kalau kita sholat lewat kalian, boleh kita membunuh kalau jengking maupun ular. Apa namanya? Ular. Kenapa? Itu juga diriwayatkan. Selain membahayakan diri, juga dikhawatirkan mengganggu sholat kita. Demikian beberapa syarat sholat kita. Setelah kita bahas di sana ada beberapa macam dan akan disimpulkan supaya
tidak belajar. Perhatikan, ada syarat-syaratnya tadi sudah kita jelaskan dan ada yang belum kita jelaskan. Sekarang tidak ada. Yang pertama adalah syaratnya adalah Islam, harus Muslim orangnya. Kedua adalah berakal, orang gila tidak sah sholatnya. Ketiga, toharoh, artinya bersuci. Keempat, harus menutup aurat. Kelima, masuk waktu sholat. Dan keenam adalah menghadap ke kiblat. Itulah beberapa syarat-syarat di dalam sholat, dan apabila syarat itu tidak kita penuhi, maka tentu sholat kita tidak akan sah. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya, dan kita akan pada pertanyaan.